Halo Sobat Sehat, salam diabetesi seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas persiapan diabetesi dalam menyambut bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Indonesia menempati posisi ke-7 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Dengan lebih dari 80%-nya adalah umat Islam. Seperti yang kita tahu, puasa diwajibkan bagi seluruh umat Islam. Di Indonesia, waktu puasa sekitar 14 jam. Sehingga akan terjadi perubahan pola makan dan konsumsi obat dibanding hari-hari biasa. Dengan demikian, diperlukan strategi cermat untuk para diabetesi agar tetap sehat dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Pada saat berpuasa, bila pola makan dan konsumsi obat diabetesi tidak baik, maka dapat terjadi peningkatan atau penurunan gula darah yang tidak terkontrol. Sehingga gula darah menjadi tidak stabil dan dapat terjadi pemecahan cadangan gula berlebih. Yang mana hal ini menghasilkan racun, yaitu badan keton. Akibatnya dapat meningkatkan risiko komplikasi hingga 3-7 kali lipat. Lalu, apakah diabetesi boleh berpuasa? Jawabannya adalah boleh, terutama bagi diabetes dengan gula darah yang terkontrol. Untuk lebih jelasnya, kita akan membagi tingkat risiko bagi diabetesi yang akan menjalankan ibadah puasa menjadi 4 kategori. 1. Risiko rendah. Untuk kategori ini, gula darah diabetesi dapat dikendalikan melalui terapi gaya hidup, metformin, acarbose, thiazolindion, DPP-4 inhibitor. 2. Risiko sedang. Untuk kategori ini, gula darah diabetesi dapat dikendalikan dengan glinid, glibenclamid, dan glimepiride. 3. Risiko tinggi. Kategori ini ditandai dengan gula darah 150-300, penyakit stroke ginjal dan jantung, hidup sendiri dengan terapi insulin atau glinid, glibenclamid, dan glimepiride. Yang terakhir, usia lanjut. 4. Risiko sangat tinggi. Untuk kategori ini ditandai dengan riwayat penurunan kesadaran akibat gula darah rendah atau tinggi dalam 3 bulan terakhir sebelum puasa. Diabetes tipe 1, hamil, menjalankan pekerjaan fisik yang berat, kendali gula yang buruk, dan menjalani cuci darah. Walaupun berpuasa, hendaknya diabetesi menghentikan berpuasa apabila ditandai hal-hal berikut. Gula darah rendah, gula darah tinggi di atas 300, dan sakit akut. Apabila terdapat tanda-tanda tersebut, segeralah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Adapun hal lain yang perlu diabetesi perhatikan ketika berpuasa adalah perubahan obat. Metformin. Bila Anda biasa minum tablet metformin 3 kali 500 mg sehari, maka gantilah 1 tablet diminum sesudah sahur dan 2 tablet diminum sesudah buka puasa. Apabila Anda minum tablet metformin 2 kali 500 mg atau 850 mg sehari, 1 tablet diminum sesudah sahur dan 1 tablet diminum sesudah buka puasa.
glibenclamide, dan glimepiride. Bila Anda biasa minum tablet sulfonylurea 1 kali sehari sebelum sarapan, gantilah dengan 1 kali sehari pada saat berbuka puasa. Apabila 2 kali sehari sebelum sarapan dan makan petang, maka obat pertama yang biasa diminum pagi hari diganti dengan diminum saat berbuka puasa. Obat kedua yang biasa diminum petang hari dialihkan ke saat makan sahur dengan dosis yang dikurangi. Insulin. Diabetesi tidak dianjurkan berpuasa bila dosis insulin yang biasa digunakan cukup besar, yaitu menyuntik insulin 3-4 kali per hari. Diabetesi dengan suntikan insulin 1 kali sehari pada pagi hari, maka diganti dengan disuntikan sore hari menjelang buka puasa. Diabetesi dengan suntikan insulin 1 kali sehari malam hari, maka tidak perlu diubah, tetap disuntikan malam hari seperti biasa. Diabetesi dengan insulin 2 kali sehari sebelum sarapan dan sebelum makan malam, maka insulin pagi disuntikan sore hari menjelang buka puasa dengan dosis yang mungkin dikurangi 1/3-nya. Untuk insulin sore diganti dengan disuntikan sebelum sahur dengan dosis yang mungkin dikurangi hingga setengahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perubahan pola makan. Jika dibanding hari biasa, pada saat Ramadan, hendaknya diabetesi makan sahur dengan berupa makan berat dan makanlah di akhir waktu. Ketika berbuka, makanlah makanan ringan sebelum sholat maghrib dan makan berat setelah sholat maghrib. Jika Anda ingin makan ringan, dapat dilakukan setelah tarawih. Hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah tetaplah memakan makanan dengan gizi yang seimbang. Untuk panduan, silakan perhatikan grafik berikut. Adapun saran terakhir untuk diabetesi yang berpuasa, tetaplah berpuasa dengan aman. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tetaplah aktif secara fisik dengan tetap memperhatikan kegiatan olahraga yang disarankan. Hindari aktivitas fisik atau olahraga berlebihan selama puasa karena dapat memicu gula darah terlalu rendah. Hindari olahraga 1-2 jam sebelum buka puasa karena dapat menimbulkan gula darah terlalu rendah. Olahraga dapat dilakukan setelah makan utama buka puasa. Kegiatan tarawih dapat memberikan manfaat karena mempertahankan keaktifan fisik. Untuk lebih jelasnya, silakan konsultasikan kepada dokter dan ahli gizi Anda. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan diabetesi ketika akan berpuasa di bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Stay healthy everyone.